Anda masih menyaksikan MNC News Now bersama saya Wilson Purba. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan saat ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Meningkatnya kasus terutama pada varian baru turunan dari varian Omikron. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyatakan saat ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Peningkatan terjadi pada varian baru yakni BA275, XBB, dan BQ1 yang saat ini telah menyebar di sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Bali, Surabaya, dan Jakarta. Menurutnya varian baru turunan Omikron ini lebih cepat menyebar dibanding varian lain. Jadi sekarang emang kasusnya naik disebabkan varian baru. Varian barunya ada 3, BA2.75, XBB, dan BQ1. Yang banyak di Indonesia adalah BQ1, banyaknya di Eropa dan Amerika, dan XBB yang ada di Singapura. Ini yang dirawat sekarang 24 ribuan. Yang berat 10 ribuan, yang meninggal 1.300 sekarang. Menkes juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19 dengan cara mengenakan masker dan melengkapi vaksinasi COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda iNews melaporkan. Adanya dugaan kejahatan yang sistematis, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN membentuk tim pencari fakta kasus gagal ginjal akut pada anak. Pembentukan TPF ini untuk menemukan penyebab pasti terjadinya gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak. BPKN menilai dugaan kejahatan sistematif itu tidak hanya melibatkan pelaku usaha saja, tetapi juga pada kelalaian sistem pengawasan pada peredaran obat-obatan. TPF mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terkait kasus yang telah menyebabkan 194 anak meninggal dunia. Hingga 5 November lalu, pemirsa, tercatat sebanyak 324 kasus gagal ginjal akut yang tersebar di 28 provinsi. Pasien yang mengalami gagal ginjal akut ini diduga disebabkan obat-obatan kimia yang merupakan cemaran dari pelarut obat sediaan cair atau sirup. Temuan awal dari tim pencari fakta kasus gagal ginjal akut disebutkan adanya dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis. Jika disebut kejahatan yang sistematis, siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan bagaimana perkembangan kasus produsen obat yang telah dinaikkan status perkaranya ke penyidikan? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Tim Pencari Fakta Kasus Gagal Ginjal Akut yang juga Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok dan juga Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Pipit Rismanto. Selamat sore Pak Pipit dan juga Pak Mufti. Selamat sore Pak Wilson. Selamat sore Pak Wilson. Baik, saya ke Pak Mufti. Pak Mufti, dikatakan Anda menyatakan bahwa ada kejahatan yang sistematis. Maksud dari sistematis ini seperti apa, Pak? Ya, jadi memang tim pencari fakta gabungan kami telah menemukan bukti awal bahwa kejadian luar biasa atau tragedi kemanusiaan yang korbannya sampai 200 lebih ini tentu kita bisa katakan bahwa faktor utamanya adalah karena sirup, kan, cemaran sirup yang mengandung EG dan DEG kan itu sudah kesimpulan kita, dan tadi juga BPOM juga menyatakan hari ini kami masih aktif di handphone ini untuk menyaksikan bagaimana pernyataan BPOM kan gitu. Nah, yang kedua, ketika tragedi ini sebenarnya kan sudah jelas kan gitu, siapa yang berbuat dan siapa yang bertanggung jawab kan, sebenarnya itu pertanyaan kita, tapi sampai hari ini tidak ada pihak yang mengaku atau bertanggung jawab bahwa pelaku usaha atau pemerintah misalnya untuk mengklarifikasi bahwa kami kelalaian, kami salah, kami begini dan sebagainya. Itu makanya kami melihat ada sesuatu yang sistematik kan gitu yang dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun pengawas yang terkait dengan gagal ginjal akut yang sudah menelan korban sampai 200 lebih ini, dan catatan di lapangan sampai 1.200 sebenarnya yang belum melapor kan gitu. Artinya cukup signifikan ketika kasus ini kemudian mencuat, dan kami tim pencari fakta akan 1-2 minggu ini akan bekerja untuk lebih menggali terkait dengan kesimpulan kami yang pertama itu.
Itu Pak Wizen. Baik, temuan TPF ini kan menyatakan bahwa ada kejahatan sistematis. Ini sistematisnya apakah berada di antara produsen atau di regulator atau mungkin di distributor yang menyampaikan atau yang menyalurkan bahan-bahan obat kepada para produsen, Pak Mufti? Ya, karena domain kami konsumen, maka karena penyebarannya sudah menembus 28 provinsi kan gitu. Artinya ini sistematis lah. Kalau cuma 1-2 mungkin tidak sistematis kan gitu. Nah, tentu ada dua yang paling bertanggung jawab. Ya, tentu pelaku usaha industri, karena dalam tanda kutip ini ada sengajaan. Ini obat ini kan sudah puluhan tahun kita konsumsi, anak-anak kita juga mengkonsumsi. Tetapi kenapa baru dalam hitung 2 bulan ini kemudian lonjakannya luar biasa kan gitu. Itu yang membuat kami curiga kan gitu. Dan yang kedua bahwa pengawasan yang mestinya post market atau pasca produksi itu mestinya dilakukan oleh BPOM kan gitu, dan sampai hari ini BPOM tidak mengakui ada pengawasan itu. Artinya ada kelalaian di tingkat pengawas dan kemudian ada kesengajaan di tingkat pelaku usaha untuk mencampur atau mengoplos, ibarat bahasa kasarnya begitu, supaya jelas ini. Dan kemudian korbannya juga signifikan, sampai hari ini masih meningkat terus. Korban juga sudah berdatangan ke kantor kami, dan sampai kami kemudian sampai bagaimana melindungi saksi dan korban, karena mereka juga takut nanti bagaimana, dan ini menjadi domain kami ketika bicara tentang konsumen, karena ini sudah meninggal, yang dirawat bagaimana, tidak ada yang berpikir itu, masih menganalisa tentang bagaimana obat-obat itu kan gitu. Itu yang menurut saya substansi, bukan soal yang penyebab-penyebab, tetapi bagaimana menangani kasus yang sudah meninggal ini kan, itu mesti lebih penting dari semuanya. Baik, ada dugaan kesengajaan di produsen obat, Pak Mufti. Pak Pipit maksud kami, apakah ini menjadi salah satu hal yang membuat status peningkatan perkara di produsen obat dari penyelidikan ke penyidikan, Pak Pipit? Terima kasih Pak Wilson, selamat sore Pak Mufti. Jadi apa yang disampaikan Pak Mufti itu betul, bahwa kepolisian di sini terlibat untuk melakukan investigasi. Tentunya kita semua juga harus bersabar ya. Memang betul bahwa ini sepertinya sudah jelas. Namun demikian dalam pembuktian kita harus mendalami unsur kelalaian dan kesengajaan. Ya, unsur kelalaian dan kesengajaan ini harus kita dalami. Dalam mekanisme penyidikan tentunya kita sudah menemukan barang bukti. Tapi bagaimana barang bukti itu harus menjadi alat bukti, harus kita cross check dalam pemeriksaan untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Karena yang diperiksa cukup banyak. Ya, mulai dari kita dari berawal dari 3 produsen, ya kemarin kami kolaborasi dan investigasi dengan BPOM, kemudian membagi bagaimana kami menangani Afi Pharma, namun demikian kita juga memeriksa yang ditangani oleh BPOM sendiri. Kita menemukan sudah bagaimana urut-urutan, ya bahwa di situ di dalam sirup. Makanya proses investigasi kepolisian berbeda. Kalau BPOM ini kan memang mengambil dari produsen, ya berawal dari produsen, ya dari supplier dan segala macam. Tapi kami harus mengawali dari pasien. Pasien, ada pasien yang meninggal dunia, ada pasien yang masih dirawat, ada pasien sembuh. Ini kita urut. Ya kita pastikan bahwa itulah yang ada di produsen itu juga yang dikonsumsi oleh pasien, untuk memastikan apakah ada produk-produk lain di luar yang sudah diproduksi. Kemudian kita juga mulai mengurut ya proses dari hilir kita mundur ke hulu. Siapa yang dalam produsen ini ada 2, yaitu bahan aktif di mana di situ adalah paracetamol. Kemudian ada bahan tambahan, ada sebagai pelarut yang diduga mengandung EG dan DG. Nah inilah kita urut seperti apa, siapa suppliernya, siapa distributornya, dikirim dari mana, kita harus urut. Ini sudah mulai terang benderang, namun kami juga kita semua harus sabar untuk mendalami siapa yang bertanggung jawab. Tadi seperti yang disebutkan oleh Pak dari BKPN. Baik, kalau dari barang bukti sejauh ini apa saja yang dimiliki Pak Pipit dan arahnya kemana? Apakah mungkin mengarah ke distributor atau mungkin ke peracik dari obatan yang sudah tersebar ini? Atau kemana Pak Pipit? Ya semuanya. Jadi semuanya itu kan kita mulai berawal dari barang bukti itu adalah dari yang tadi kami sebutkan, yang ada di produsen. Kenapa produsen juga tidak memastikan
kalau barang ini mau diedarkan ke konsumen, tidak memastikan bahwa ini itu layak diedarkan atau tidak, berbahaya atau tidak, ini juga kita dalami. Kemudian dari supplier sendiri, apakah supplier itu mengecek bahwa dia mendapatkan barang distribusi itu benar-benar sesuai pesanan atau tidak, ya, barang-barang itu berbahaya atau tidak, ini kan jawaban. Kemudian dari kita mundur lagi ke distributor-distributor yang lainnya, ya, ke pemasok-pemasok, dan ditemukan di sini sudah ada, kita menyita 42 drum yang diduga hasil oplosan, ya, propylen glikol, ya, yang ternyata mengandung hingga 50 sampai 90% itu kandungannya etilen glikol dan dietilen glikol. Ini sedang kami lakukan pemeriksaan karena di sini kan yang ada staf-stafnya, jadi kami juga harus mendapatkan siapa yang bertanggung jawab di perusahaan itu juga, ya. Kemudian juga hari ini kami juga minta keterangan dari BPOM sendiri, ya, pejabat-pejabat yang terkait masalah pengawasan dan mutu, ya. Baik, saya ke Pak Mufti. Pak Mufti, ini selain BPKN yang dibentuk yang terlibat dalam tim pencari fakta, institusi apa saja yang juga terlibat untuk membantu mencari tahu apa sebenarnya penyebab dari gagal ginjal akut yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia ini? Ya, jadi kami, karena kemarin kami rapat dengar pendapat dengan DPR, tentu ini desakan dari DPR untuk BPKN melakukan tim pencari fakta. Kami kemudian membuka posko di seluruh Indonesia, dan kemudian melibatkan stakeholder terkait dengan gagal ginjal akut, GG apa, kayak gitu. Yang kami juga melibatkan kemarin dari kepolisian dengan tentu dari kejaksaan, dengan semua stakeholder, ada dari akademisi, ada dari jurnalis, pokoknya semua stakeholder yang terkait dengan ini kami minta menjadi bagian dari tim, kan gitu. Sehingga gambaran komprehensif terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Pipit tadi, memang kita minta audit ulang, kan gitu, dari hulu ke hilir, Pak Pipit. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian sangat kami dukung, dan kami juga akan minta terus keterangan kepolisian karena juga terkait dengan yang bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan sampai nanti ke pengadilan, tentu kepolisian, kan gitu. Kami hanya melindungi bagaimana korban ini mendapat hak yang sesuai dengan yang disampaikan di undang-undang, kan gitu. Harus mendapatkan kompensasi, harus mendapatkan ganti rugi, dan terkait dengan yang sudah menjadi hak mereka, yaitu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang paling penting, kan? Karena pasal 62 kita mengatakan bahwa ya ada saksi pidana, kemudian ada sanksi terkait dengan nilai-nilai yang harus dilakukan, gitu. Ketika yang jelas bahwa dalam kacamata perlindungan konsumen itu ada dua domain, kan gitu. Pertama, yang jelas bertanggung jawab harus pelaku usaha, dan yang kedua adalah regulator, kan gitu. Dalam ini pemerintah bisa Kemenkes, bisa BPOM, dan seterusnya, kan gitu, yang terkait dengan itu. Jadi kami memastikan bagaimana kemudian konsumen yang sudah melapor ke kami ini harus jelas statusnya, kan gitu. Apakah sampai hari ini belum ada permintaan maaf dari pelaku usaha dan dari pemerintah, itu saya kira kita tunggu. Dan yang kedua, belum ada kepastian status KLB misalnya, kondisi luar biasa juga belum ada, karena ini menyangkut sistem mix. Artinya itu menyangkut 28 kabupaten kota dan 200 lebih, plus penyebarannya itu yang terdaftar di Kemenkes, tapi yang di luar kan tidak tercatat seperti itu. Sehingga kami meyakini ini cukup banyak, dan tentu kita perlu perhatian kita semua lah, termasuk media. Itu Pak Wiljan. Yang melapor sudah berapa, Pak Mufti? Sampai hari ini sudah kemarin 6, dan kemudian berkembang lagi mungkin sudah 8 per hari ini, kan gitu. Artinya naik terus tiap hari, tetapi lagi-lagi ya kami minta data ke Kemenkes. Mohon Kemenkes juga ngasih data ke kami bagaimana yang 200 ini, hampir 200 ini juga kami punya lah, sehingga kita bisa saling membantu sesama pemerintah, kepolisian, dan sebagainya, sehingga ayolah kita sama-sama menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, tuntas, kan gitu, kata Pak Pimpin tadi, terang, kan gitu, supaya jelas. Karena sebenarnya sudah terang, tapi kan sampai hari ini tidak ada pihak-pihak yang mengaku atau merasa bersalah atau lalai atau abe dan sebagainya. Itu kira-kira yang kita tunggu sebenarnya itu. Baik, agar lebih cepat dan juga segera tuntas. Lalu barang bukti apa saja yang masih dibutuhkan pihak kepolisian, Pak Pipit, untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Pipit, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now.